Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi 7 tips merekam video pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah setting tampilan. Tampilan di sini bukan hanya visualnya tetapi audionya juga. Pastikan tidak ada suara-suara lain yang masuk. Saya misalnya di sini di rumah, kemungkinan nanti akan ada suara anak atau ada suara motor yang lewat. Mau dimaafkan, tapi pastikan minimalkan gangguan suara-suara lain. Yang berikutnya adalah dari segi visualisasi. Pastikan tampilannya, misalnya latar belakangnya itu latar belakang yang solid, kemudian baju yang Bapak dan Ibu kenakan itu baju yang polos, tidak ada corak lainnya. Ketika ada corak, nanti akan mendistract penonton menjadi memperhatikan pakaian Bapak dan Ibu ketimbang konten yang Bapak dan Ibu sampaikan. Yang berikutnya adalah lighting. Lighting juga pastikan bahwa lightingnya itu betul-betul lighting yang bagus, jangan sampai terlalu gelap atau misalnya terlalu terang. Pastikan lighting yang bagus. Jika di rumah ini tidak ada natural light, bisa menggunakan lampu-lampu seperti lampu belajar misalnya. Tips yang berikutnya, yakni bayangkan mengobrol dengan seseorang. Jadi ketika kita melihat kamera, kita pasti akan takut melihat kamera. Akan jadi gugup dulunya kitanya talkative, tapi ketika melihat kamera kitanya jadi gugup. Nah bayangkan di kamera itu ada seseorang, kita ngobrol dengan seseorang. Biasanya di kamera-kamera itu suka ada lampu. Nah lampu itu bayangkan seperti mata yang sedang melihat kita dan kita sedang mengobrol dengan seseorang. Misalnya di sini saya membayangkan saya mengobrol dengan Bapak dan Ibu misalnya. Kalau di foto sih ngobrolnya dengan Cece. Tapi setidaknya ada seseorang yang dibayangkan. Jangan ribuan orang yang dibayangkan. Karena cara kita mengobrol dengan satu orang itu berbeda dengan cara kita mengobrol dengan ribuan orang. Tips yang berikutnya adalah kata kunci. Gunakan hanya kata kunci. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mempresentasikan bahan-bahan, pastikan hanya kata kuncinya saja. Karena nanti murid-murid bisa mengakses bahan yang lebih banyak, itu di bawahnya bisa berupa PDF, PowerPoint, ataupun misalnya link-link ketautan yang lain, itu bisa mereka lakukan di lain waktu. Tetapi dalam video ini, pastikan hanya kata kunci yang Bapak dan Ibu sampaikan. Tips yang berikutnya adalah 120%. Bapak dan Ibu pasti kenal siapa yang ada di samping sini. Ini adalah Raffi Ahmad. Ketika dia menjadi host, ketika dia menjadi pembawa acara, pasti dia akan melakukannya dengan 120%. Bukan hanya be yourself, tapi be yourself plus 20%. Jadi akan ada lebih terlihat semangatnya untuk disaksikan oleh para penonton. Tips yang berikutnya adalah body language. Seperti yang tadi 120%, pastikan passion dari Bapak dan Ibu itu tersampaikan. Ketika Bapak dan Ibu enak mengajarnya, anak-anak pun akan senang menerimanya. Kalau dalam teori pembelajaran itu disebut Rosenthal effect atau Pygmalion effect. Ketika orang lain merasa bahwa kita itu menyenangkan, maka kita juga akan berbuat menyenangkan kepada orang lain tersebut. Itu sebutnya secara singkat itu untuk Pygmalion effect. Lalu yang berikutnya adalah the right man behind the gun. Bapak dan Ibu sebetulnya tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang fancy, yang terlalu banyak fitur-fitur dan lain sebagainya. Just be yourself. Be the right man behind the gun. Mana yang Bapak dan Ibu nyaman menggunakannya, maka gunakanlah tools tersebut. Apabila Bapak dan Ibu nyaman menggunakan tools yang advance, gunakanlah tools yang advance tersebut. Tapi jangan sampai hal-hal yang fancy tersebut, hal-hal yang meriah tersebut malah mendistract pembelajaran. Yang terakhir, tidak bisa saya tekankan lebih besar adalah, ini mungkin yang paling penting, have fun. Pastikan Bapak dan Ibu have fun melakukan ini semua, senang-senang. Tadinya yang ketujuh ini saya akan tuliskan latihan, tapi latihan terdengar sangat membosankan, jadi saya buat have fun. Saya retake ini beberapa kali, tapi setelah melakukannya dengan fun, kita retake berulang-ulang, tidak masalah. Because we are doing it fun. Jadi have fun. Dan fun itu akan tertular juga kepada siswa-siswa yang lainnya. Mudah-mudahan 7 tips ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Nanti mungkin akan ada tips-tips yang lainnya. Tapi untuk saat ini kita akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.